seolah-olah mereka paling Quran Sunnah. Ternyata mereka lepas dari Islam dan tidak kembali lagi kepada Islam, sebagaimana anak panah yang tidak kembali pada busurnya. Sudah muncul tidak kelompok itu zaman sekarang? Demi Allah, saya sudah meneliti kemunculan mereka, dan ternyata ini adalah baik skenario dari mereka untuk menghancurkan Islam dari dalam, memecah belah umat Islam dari dalam. Hati-hati, waspada, jangan salah hijrah. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu ada dua respon yang berbeda. Respon pertama dari para malaikat. Paling malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi, sementara kami selalu bertasbih memuji engkau dan tidak pernah kami lewatkan untuk mensucikan engkau, ya Allah. Malaikat bukan protes kepada Allah ketika Allah menyatakan akan menciptakan makhluk yang baru, tapi tolabul mafhumah, mempertanyakan alasannya apa, ya Allah. Kenapa? Karena mereka khawatir sebelum manusia diciptakan, di bumi ini tuh tadi dihuni bangsa jin. Mereka sudah saling menumpahkan darah dan kerusakan di muka bumi. Nah, khawatir itu terulang kembali. Makanya para malaikat berespon seperti itu tadi. Ya, adapun satu sosok jin yang bernama Ajazil, ini pernah saya sampaikan. Ajazil adalah satu jin yang tidak pernah berbuat dosa selama hidupnya. Dulu dia tinggal di Al-Haris. Al-Haris adalah satu bangsa jin yang dimusnahkan oleh malaikat Jibril. Namun dia masih balita saat itu, bayi 50 tahun. Ya, jin kan ribuan tahun usianya, jadi balitanya 50-an tahun. Nah, dia diselamatkan, baru suku Al-Haris diratakan. Setelah suku Al-Haris diratakan, si Ajazil dibawa serta oleh malaikat Jibril ketika kembali ke alam malakut. Maka Ajazil, anak jin ini, tinggallah bersama para malaikat. Yang namanya malaikat makhluk suci, gak pernah berbuat dosa. Maka solehnya malaikat itu tertularkan kepada Ajazil, satu jin yang hidup bersama para malaikat. Si Ajazil ini karena hidup di alam malaikat, malaikat tidak pernah berbuat dosa, maka dia terbawa soleh. Setiap 1000 tahun dia tidak pernah berbuat dosa sedikit pun. Maka derajatnya naik tuh sampai sejajar dengan 10 malaikat yang utama. Hatta ya'tadil bi safaratil kiramil bararah. Nah, selama dia tinggal di alam malakut, bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Nah, bangsa jin, yang namanya bangsa jin, sekali bereproduksi itu banyak jumlahnya. Sekali proses persalinan itu 50. Maka bumi kembali penuh dengan bangsa jin. Ketika bangsa jin penuh di muka bumi, terjadi persaingan hidup. Nah, terjadilah persaingan hidup. Persaingan hidup ini berlanjut menjadi perang sesama suku bangsa jin. Maka terjadilah pertumpahan darah dan kerusakan di muka bumi. Nah, makanya Allah murka tadi. Allah murka dengan kemurkaan yang lebih besar. Maka kemudian dikirimkan kembali pasukan malaikat untuk menghukum mereka. Nah, kali ini dipimpin oleh Ajazil, jin yang soleh tadi. Dia lakukan apa yang Allah perintahkan, menghukum bangsa jinnya sendiri, bangsa sendiri yang maksiat. Habis mereka, yang disisakan hanya beberapa pasang saja agar spesiesnya tidak punah di muka bumi. Nah, di saat itu Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ketika Allah menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi, Ajazil berpikir, aku satu-satunya jin yang tidak pernah berbuat dosa. Aku satu-satunya jin yang Allah angkat tinggal di alam malakut, makhluk yang dekat dengan Allah dan suci. Dan aku pernah melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Kayaknya ini cara Allah mengkader saya untuk menjadi khalifah, kembali ke muka bumi sebagai khalifah. Wah, yakin dia kalau dia akan menjadi khalifah di muka bumi. Ya, maka ketika Allah menyatakan, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi, Ajazil berpikir orangnya adalah dia. Tapi apa yang terjadi? Ternyata khalifah yang Allah maksudkan bukan dia. Makhluk yang baru yang Allah ciptakan. Siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kira-kira sakit hati nggak dia? Oh, sakitnya tuh di sini, gitu. Sakitnya tuh di sini. Harusnya aku yang jadi khalifah, bukan Adam. Nah, di situ dia marah sama Allah. Allah tidak suka dengan kesombongan yang ada dalam hati Ajazil. Dia tidak mau menerima keputusan Allah. Padahal Allah tadinya akan memuliakan dia. Ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Abdullah bin Abbas, pakar ahli tafsirnya para sahabat, ahli tafsirnya Rasulullah SAW, belum menafsirkan ayat ini dari ilmu yang beliau terima dari Rasulullah SAW. Innakum ya malaikati, ini kata Allah, kalian malaikatku, la ta'lamuna li annani sa'akhriju min ibni Adam al-anbi wa rasul. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam para nabi dan rasul.
alladzina akhtarhum, aku memilihnya, orang-orang yang aku pilih sebagai orang-orang terbaik, laki-laki yang terbaik yang aku akan berikan wahyu pada mereka. Yaquduna ummati aw ibadi fid dunya ala sirati hadi, yang akan aku berikan wahyu untuk menuntun hambaku ada dalam siratal mustaqim. Ya. Kalian malaikatku juga tidak tahu. Innakum ya malaikati la ta'lamuna li annani sab'asu min ibni adama as-siddiqin. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para siddiqin dari anak cucu Adam. Alladzina yusaddiquna ala risalati allati unzila ila nabi wa rasul. Kalian tidak tahu malaikatku kalau aku akan mengutus para nabi dan rasul yang akan aku berikan akan aku lahirkan dari anak cucu Adam para siddiqin, orang-orang yang membenarkan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul, sekaligus membenarkan kenabian dan kerasulan mereka. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau dari anak cucu Adam ini akan aku lahirkan para syuhada, alladzina yujahiduna fisabili hatta akhir hayatih, orang-orang yang memperjuangkan kebenaran risalahku sampai titik darah penghabisan. Kalian malaikatku tidak tahu kalau aku akan melahirkan para solihin, yaitu orang-orang yang perbuatannya sehari semalam cocok dengan wahyu yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Kalian pula malaikatku tidak tahu ketika kenabianku terhenti sampai Muhammad, maka aku akan melahirkan para ulama yang mewarisi para nabi, risalah para nabi dan rasul, sehingga muncul istilah al-ulama warasatul anbiya. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau aku akan melahirkan dari anak cucu Adam itu kaum mukminin, yaitu orang-orang yang membangun konsep hidup dan kehidupannya berdasarkan keyakinan kepadaku. Kalian malaikatku juga tidak tahu kalau dari anak cucu Adam aku akan melahirkan kaum muslimin, orang-orang yang totalitas menyerahkan dirinya kepadaku. Dan di akhir zaman akan aku pilihkan kelompok-kelompok terbaik untuk memperjuangkan kebenaran risalahku. Mereka akan aku kuatkan dengan orang yang akan aku pilih dari kekasihku Muhammad, Imam Mahdi, dan aku kuatkan dia dengan Isa bin Maryam nanti di akhir zaman. Haula'i allati la ta'lamuna ya malaikati, inilah perkara yang kalian tidak tahu malaikatku. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Subhanallah. Ternyata inilah rahasia peradaban singkat yang akan Allah gelar. Maksud dari kalimat Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ajazil mendengar jawaban dari Allah kepada para malaikat ini. Maka Ajazil kemudian tidak mau dia bergabung dengan sistem ini kan. Di hadapan Allah aja nggak mau sujud, apalagi ketika di dunia dia tidak mau bergabung dengan Adam dalam sistem ini. Maka dia menciptakan sistem hidup tersendiri. Ya. Dia menciptakan jalan hidup tersendiri. Kalau Allah membentangkan siratal mustaqim untuk Nabi Adam dan anak cucunya, maka Ajazil membuat jalan tandingan, sabili togut, yang pasti ujungnya neraka bukan surga. Sabili togut sebagai andat tandingan dari sistem Allah, di mana dia leluasa menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Tapi dia bikin indah sabili togut ini, indah dalam pandangan mata, indah dalam pendengaran, dan indah dalam syahwat manusia. Maka keindahan dari sistem sabili togut yang dia ciptakan menjadikan manusia banyak yang tertarik lebih kepada sistem iblis daripada sistem Allah, khalifah fil ardi. Maka muncullah mereka yang menjadi pengikut Ajazil dari zaman para nabi. Di zaman Nabi Ibrahim ada Namrus, di zaman Nabi Musa ada Fir'aun, ada Haman, di zaman Nabi Isa alaihissalam ada Yudas Iskariot, di zaman Rasulullah akan dilahirkan ada Abraha, di zaman Rasulullah diutus ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, dan di akhir zaman, di zaman kita ada Abu Janda. Baik, ya rahmakumullah. Nah, dari sinilah kita faham, oh ini maksud firman Allah, wa hadainahu najdain, dan kami ilhamkan kepada manusia dua jalan kehidupannya. Nah, surat Al-Balad ayat ke-10. Dalam surat Asy-Syams ayat ke-8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan jalan kefasikannya dan jalan ketakwaannya. Satu jalan sabili togut yang ujungnya ke neraka, yang satu lagi siratal mustaqim yang ujungnya ke surga. Nah, inilah kenapa ada hak dan batil, kenapa ada pasukan Allah dan pasukan syaitan, ada hizbullah, ada hizbus syaitan. Ini dari sinilah awal pertarungan. Maka pertarungan pun terjadi. Quran surat Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan, dan demikianlah telah jadikan kami bagi para nabi dan rasul musuh-musuh mereka, syaitinal insi wal jinni, setan manusia dan setan bangsa jin. Yang pertama disebut setan manusia dulu apa setan jin dulu? Setan manusia. Artinya yang paling berbahaya justru setan manusia. Terkadang kita tidak menganggap manusia itu setan, musuh-musuh kita, padahal itu setan yang lebih berbahaya. Baik, nah inilah pertarungan antara hak dan batil yang telah dimulai sejak Nabi Adam. Hari ini kita berada pada episode yang terakhir, betul?
Anggaplah ini merupakan sebuah kompetisi. Jika Anda sebagai sebuah kompetisi, perlombaan atau pertandingan, yang namanya pertandingan yang paling ditunggu-tunggu babak penyisihan, babak semifinal atau babak final. Kalau babak final ini adalah babak penentu siapa pemenangnya, berarti pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan?